Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 51, Merasa Bersalah, karya Via Raya. Kenapa lama sekali? Memangnya apa saja yang anak buahmu tanyakan pada dua wanita itu? Tanya Iko Sagon kesal. Raut wajah pria itu terlihat sangat kusut dan banyak kerutan di dahinya. Pria itu terlihat menua dalam sekejap mata. Iko Sagon benar-benar sudah tidak sabar ingin mengetahui kabar tentang istrinya dari anak buah yang telah Lion kirim. Namun seberapa lama pun ia menunggu, anak buahnya tak kunjung memberi kabar. Saya juga tidak tahu, bos. Saya akan mencoba untuk menghubungi mereka lagi. Balas Lion bergegas mengeluarkan ponselnya dan menghubungi anak buahnya. Sebenarnya apa yang kalian lakukan? Kenapa sudah lewat dari 30 menit dan kalian tidak memberi kabar? Tanya Lion dengan nada mengeluh. Ia pikir kenapa anak buahnya tidak bisa melihat situasi. Seharusnya mereka bergerak cepat di saat bosnya sedang menunggu progres tugas yang diberikan pada mereka. Tapi apa ini? Mereka justru sangat lama. Ini sudah selesai, Kapten, sahut Poksai. Jadi bagaimana? Nyalakan speaker, Lion, ujar Iko Sagon memerintah. Baik, bos, jawab Lion bergegas menyalakan speaker di telepon genggamnya. Dua wanita itu sama sekali tidak tahu di mana keberadaan dan kemana tujuan Nyonya pergi, Kapten. Nyonya berusaha menukar pakaiannya dengan uang. Selain itu, Nyonya juga mengatakan pada dua wanita itu kalau apa? Tanya Iko Sagon menyambar. Kenapa Poksai tidak mengatakan intinya saja? Kenapa pria itu justru menjelaskan sesuatu yang tidak perlu? Bukankah itu hanya membuang-buang waktu saja? Nyonya mengatakan pada dua wanita itu bahwa Nyonya sedang dikejar orang yang ingin melukainya, bos. Jadi dua wanita itu mau menukar pakaiannya dengan sukarela tanpa menerima uang pemberian yang Nyonya berikan. Ya Tuhan, Theo, jadi kau menganggapku sebagai... Astaga, Theo. Batin Iko Sagon frustasi. Tidak salah bukan jika Theona menganggapnya sebagai orang yang tidak baik? Selain suka sekali menyakiti hati, pria itu juga melukai fisik Theona. Jadi jangan salahkan wanita itu jika menganggapnya bukan pria baik-baik. Bos Osa baik-baik saja kan? Tanya Lion khawatir. Pasalnya, Iko Sagon mendadak terdiam dengan raut yang tidak bisa dijelaskan. Bagaimana bisa aku baik-baik saja sedangkan aku tidak tahu di mana keberadaan istriku? Iko Sagon beranjak berdiri dan mencengkeram kerah baju Lion dan menatapnya nyalang. Apa kau akan baik-baik saja di saat kau tahu istrimu menghilang, Sambung pria itu dengan nada berteriak. Hati Iko Sagon benar-benar hancur. Rasa-rasanya harapan yang baru saja ia dapatkan lagi-lagi dipatahkan begitu saja. Terlebih, sebanyak apapun anak buahnya yang ia kerahkan, sampai sekarang ia belum mengetahui di mana keberadaan istrinya. Penyesalan demi penyesalan terkumpul menjadi satu. Perasaan cinta yang baru ia sadari menekan banyaknya penyesalan hingga ia tidak bisa mengendalikannya lagi. Maaf bos, bukan itu maksud saya. Saya hanya
Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Iko Sagon sudah langsung memotong ucapan Lion. Hanya apa? Hanya apa, ha? Bentak Iko Sagon murka. Manik mata pria itu melebar sempurna. Selain memerah, bulir-bulir bening pun terkumpul penuh di sana dan siap diluncurkan. Namun, ia tidak boleh terlihat cengeng di depan anak buahnya, sehingga ia berusaha menyekanya sebelum tumpah ruah membanjiri wajahnya. Kemudian, tatapan matanya beralih pada Fox. Iko Sagon lekas menghempaskan tangannya hingga Lion terhuyung dan hampir terjatuh. Kau, semua ini salahmu karena kau tidak bekerja dengan benar. Tunjuk Iko Sagon ke arah Fox dengan raut menyalahkan. Melihat bosnya berjalan ke arahnya sambil menunjuk-nunjuk, Fox hanya bisa menunduk terdiam, berdiri di tempat. Meski takut, tetapi ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah lalai. Ia sudah siap lahir batin dengan apa yang akan Iko Sagon lakukan padanya. Tepat di hadapan Fox, Iko Sagon melayangkan bogemen mentah ke wajahnya. Sontak, sudut bibir Fox mengeluarkan bercak merah. Kepala pria itu pun bergerak ke samping dan kembali tegap dalam sekejap mata. Kenapa kau diam saja? Tidakkah kau merasa bersalah? Sudah sering kali aku ingatkan untuk mengawasi Theo dengan baik, tapi apa yang kau lakukan, ha? Iko Sagon kembali melayangkan bogemannya. Kali ini tubuh Fox sedikit terhuyung ke belakang. Sudut bibirnya semakin pecah dan membiru bercampur dengan cairan merah segar. Namun, pria itu kembali menegakkan tubuhnya. Ia sudah siap menyerahkan tubuhnya sebagai pelampiasan atas kekecewaan bosnya padanya. Kenapa kau diam saja, ha? Jawab, Fox. Iko Sagon berganti mengangkat kakinya dan mengayunkannya ke perut Fox sekuat tenaga. Tubuh Fox terpental ke belakang sampai mengenai dinding. Selain perut, pria itu juga merasakan sakit di bagian punggung sekaligus kepala bagian belakang yang terbentur dinding dengan keras. Sambil memegangi perutnya, Fox beranjak berdiri. Meski kesulitan, ia tetap berdiri dengan tegap. Saya tahu saya salah, bos. Saya janji akan menemukan Nyonya Theo dan membawa Nyonya pulang ke hadapan bos. Jawab Fox dengan nafas yang tersendat-sendat menahan sakit di sekujur tubuhnya. Bagaimana caramu mencarinya? Tanya Iko Sagon dengan raut kesal. Bahkan setelah ia mengerahkan seluruh anak buahnya, tetap tidak membuahkan hasil apapun. Apalagi Fox hanya seorang diri. Apapun, bos. Apapun akan saya lakukan demi menemukan Nyonya Theo. Saya akan mempertanggungjawabkan kecerobohan saya. Jawab Fox tegas. Baiklah, kau harus membuktikan ucapanmu ini. Iko Sagon menepuk-nepuk tangannya seolah terdapat debu di sana. Kemudian pria itu berbalik hendak pergi. Tunggu, bos. Cegah Fox. Ada apa? Tanya Iko Sagon tanpa menoleh ke belakang. Ia hanya menghentikan langkahnya dan menunggu jawaban dari Fox. Apa Nyonya Theo memiliki kerabat di luar kota? Misalnya saudara dari ayah atau ibu. Mungkin Nyonya Theo bersembunyi di salah satu kerabatnya. Jelas Fox. Pria itu sudah memikirkan hal ini sejak tadi, tetapi baru bisa mengatakannya. Ya, kau benar. Sepertinya aku harus bertanya pada ayah mertuaku. Ujar Iko Sagon dengan raut yang tiba-tiba bersinar. Mudah-mudahan saja kali ini aku bisa menemukan Theo. Batinnya penuh harap. Iko Sagon lekas melanjutkan langkahnya.
Ia berjalan menyusuri lorong dengan cahaya minim sambil mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Kemudian ia langsung menghubungi ayah mertuanya. "Halo Naosa, aku akan datang ke rumahmu. Lebih baik kau harus ada di rumah." Iko Sagon berkata seperti itu agar ayah mertuanya ada di rumah ketika ia sampai di sana. Jadi, apabila ayah mertuanya sedang ada di luar, bisa bergegas pulang. "Saya ada di kantor sekarang dan saya akan segera pulang. Tapi Naosa, Theo tidak membuat kesalahan kan? Sepertinya kau sudah bisa menebaknya." Iko Sagon cukup terkesan dengan sikap ayah mertuanya. Setiap kali ia menghubungi pria itu, hal yang ditanyakan pasti tentang Teona membuat masalah atau tidak. Benar-benar seorang ayah yang unik, bukan? Apa? Kalau begitu, biar saya memberi Theo pelajaran agar tidak berani mengulanginya lagi. Pelajaran apa yang kau maksud? Apa dengan memukulnya? Sekedar memarahinya atau mengurungnya di gudang? Sindir Iko Sagon. Sambil menunggu perkutut dan rekannya menginterogasi dua wanita yang menukar pakaiannya dengan Teona, Iko Sagon membaca informasi pribadi Teona yang sempat ia lewatkan sebelumnya. Tidak, bukan itu maksud saya," sangga ayah Teona. "Benarkah? Jangan kau pikir aku tidak tahu apa-apa tentang apa saja yang kau lakukan pada istriku. Apalagi istrimu. Aku tahu betul apa yang telah dia lakukan selama ini pada Theo. Jadi, bersikap baiklah sebelum aku lepas kendali," ancam Iko Sagon. Ayah Teona tidak bisa bernafas hanya dengan mendengar ucapan Iko Sagon. Ia tidak tahu bahwa menantunya begitu peduli dengan putrinya. "Dalam waktu 15 menit aku sampai. Jadi, kau harus sudah ada di rumah. Kalau tidak, kau akan menyesal." Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk Anda mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.